Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Saya mahasiswi Universitas Saputra Sukabumi, program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem operasi. Nah, salah satu sistem operasi yang akan saya bahas yaitu mengenai Linux. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai apa sih Linux itu. Linux merupakan suatu perangkat lunak atau software sistem operasi yang bersifat open source, atau yang berarti kode-kode sumber Linux itu dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun, dan gratis didapatkan dan bebas untuk disebarluaskan. Yang kedua, yaitu mengenai sejarah Linux. Linux pertama kali dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linus Torvalds merilis kernel Linux yang versi 0.01 yaitu pada September tahun 1991, yang versi 0.2 yaitu pada 5 Oktober tahun 1991, versi 0.11 yaitu tanggal 19 Desember tahun 1991, versi 0.12 yaitu pada 5 Januari tahun 1992, versi 2.0 yaitu pada tahun 1996, versi 2.2 yaitu pada tahun 1999, versi 2.4 yaitu pada tahun 2001, versi 3.0 yaitu pada tahun 2011, dan versi 4.0 yaitu pada tahun 2015. Linux terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, Linux Red Hat. Linux Red Hat ini merupakan sistem operasi Linux yang sangat populer sekali, memiliki tampilan grafis dimulai saat melakukan instalasi, sehingga tergolong cukup mudah untuk digunakan. Kedua, yaitu Linux Debian. Linux Debian ada sejak pada tahun 1999. Linux Debian ini banyak sekali yang menggunakannya untuk komputer server, sehingga kurang cocok untuk digunakan oleh komputer personal. Ketiga, yaitu Linux Ubuntu. Bisa digunakan oleh komputer server dan bisa juga digunakan oleh komputer personal, tetapi banyak sekali yang menggunakannya untuk komputer personal. OS Linux ini distribusinya berbasis pada Linux Debian. Yang keempat, yaitu Linux Mint. Linux Mint merupakan sistem operasi Linux yang berbasis pada Debian dan Ubuntu. OS ini dikembangkan untuk tujuan komputer personal. Linux Mint sendiri ada dua macam, yaitu Cinnamon dan Mint, sehingga pada Linux Mint dapat mengoperasikan aplikasi yang dapat digunakan pada Ubuntu. Yang kelima, yaitu Linux Fedora, dan yang keenam yaitu Linux SUSE. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan Linux. Kekurangan Linux yang pertama, harus memiliki keahlian lebih. Yang kedua, instalasi OS Linux tidak semudah instalasi OS Windows. Ketiga, aplikasi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Selanjutnya, kelebihan Linux yang pertama, OS Linux sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan, sehingga tidak memerlukan lisensi khusus. Yang kedua, cukup aman karena OS Linux memiliki sifat yang multi-user. Yang ketiga, memiliki tampilan gaya yang bagus dan memiliki banyak variasi. Yang keempat, membutuhkan ruang penyimpanan yang sedikit untuk menginstalnya di komputer. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai terminal Linux. Terminal merupakan alat perintah berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Berikut ada beberapa perintah dan fungsinya. Di sini hanya ada beberapa perintah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu find. Ini digunakan untuk menemukan letak file. Yang kedua, mv atau move digunakan untuk memindahkan file ke direktori lain. Yang ketiga, rm atau remove. Ini digunakan untuk menghapus direktori apapun yang telah ditentukan. Yang keempat, cp atau copy digunakan untuk menyalin setiap berkas yang pengguna telah tentukan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai struktur sistem operasi Linux. Yang pertama yaitu kernel. Kernel merupakan inti dari sebuah sistem operasi Linux. Di sini
Kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua adalah shell. Shell dalam sistem operasi Linux disebut terminal. Nah, inilah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara user dan sistem operasi Linux. User cukup memberikan perintah dan shell yang akan menanganinya. Yang ketiga, utilitas atau utility, yaitu program yang bertugas untuk mengatur atau memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Utilitas ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Langsung saja yang pertama, yaitu utilitas manajemen file dan direktori. Ini berfungsi untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan file dan direktori, seperti untuk membuat direktori dan menghapus file. Yang kedua, utilitas penunjang komunikasi dan jaringan. Ini berfungsi untuk melakukan komunikasi antar user, bahkan user dapat mentransfer data antar sistem. Yang ketiga, utilitas pemrograman C. Ini berfungsi untuk membuat program aplikasi dengan bahasa C. Yang keempat, utilitas administrasi sistem. Ini berguna bagi administrator sistem untuk mengelola sistem, misalnya untuk menciptakan nama user baru dan mendaftarkan printer pada sistem. Yang kelima, yaitu utilitas penganalisis unjuk kerja sistem. Yang keenam, utilitas untuk keperluan backup dan restore, yaitu berfungsi untuk menyalin atau memindahkan data atau program ke media eksternal. Kemudian, struktur sistem operasi Linux yang keempat, yaitu program aplikasi. Program aplikasi ini dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir mengenai perbedaan antara Windows dan Linux. Windows dan Linux sejatinya merupakan sistem operasi komputer. Bedanya, Windows merupakan sistem operasi yang tertutup dan komersial, sehingga pengguna harus membeli lisensi kepada perusahaan yang mengembangkannya, yaitu Microsoft. Sementara Linux yaitu sistem operasi yang bersifat open source atau gratis dan dapat dikembangkan oleh siapapun. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf banyak sekali kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.